Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Berau, Kalimantan Timur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait dengan coaching supervisi akademik. Saya Ririn Astriani SPDGR dan rekan saya Fridan Wijayanti SPD, dan rekan saya Mary Justina Ekstemora SPD. kami akan melakukan kegiatan sebagai observer, coach, dan coachee secara bergantian. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Bu Mary. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Saat ini saya dalam posisi terbaik Bu, dalam keadaan sehat. Ya, sesuai dengan perjanjian kita, ya hari ini kita akan ngobrol seputar pra supervisi ya, Bu Mary. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Yang pertama, mungkin yang perlu saya sampaikan pada Bu Mary, rubrik penilaian dalam kegiatan coaching nanti yang akan Ibu lakukan. Untuk kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan dengan coach nanti yang akan saya nilai adalah yang pertama, yaitu apakah alur tirtanya sudah muncul dari teknik coaching yang Ibu lakukan. Kemudian yang kedua, apakah pertanyaan berbobot sudah muncul sesuai dengan kondisi ya, fleksibel sesuai dengan kondisi yang disampaikan oleh coachingnya. Kemudian yang ketiga, apakah Ibu sudah mampu mendengarkan aktif dan menuntun coach ini untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia ceritakan. Oke, siap Bu. Oke. Yang berikutnya, kira-kira nanti dalam proses coaching kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oh, ya. Kemudian yang selanjutnya, dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Kompetensi kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya, mindfulness. Yang terakhir yang ingin saya diskusikan dengan Ibu di pra supervisi kali ini adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching apa? Pertama, saya ingin fokus untuk menyelesaikan permasalahan dari coach saya. Kemudian indikator yang kedua itu mungkin saya tidak akan melakukan aktivitas lain Bu selain menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Kemudian saya juga akan melakukan kegiatan mindfulness Bu dengan coach saya sebelum melakukan kegiatan coaching seperti itu Bu. Dan kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot dengan coach saya seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan semua rubrik dapat terpenuhi dengan baik. Satu lagi pertanyaan saya, Bu Mary, proses coaching yang akan Ibu lakukan kira-kira kapan waktunya? Hari ini juga Bu, karena saya sudah janjian dengan coach saya kemarin untuk dilaksanakan hari ini. Oke, semoga dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan mengamati dari proses coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu Mary. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu Frida. Selamat siang Ibu Mary. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik Bu. Bagaimana kabar Ibu Mary? Sama Bu, saya juga dalam kondisi terbaik. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya ini Bu, saya ingin Ibu ingin ngobrol-ngobrol dengan saya terkait masalah Ibu ikhlas seperti itu ya Bu? Iya? Iya benar Ibu. Nah, kira-kira bisa Ibu mulai obrolan. Jadi Bu, ada permasalahan yang mengganjal di hati saya ini Bu. Jadi permasalahannya yaitu bagaimana sih cara supaya saya dapat menerapkan pembelajaran di mana siswa itu aktif semua Ibu. Karena ada beberapa siswa saya yang masih pasif Bu. Seperti itu. Jadi tujuan Ibu
diskusi kita kali ini itu ibu ingin mengharapkan agar siswa-siswa ibu itu aktif gitu ya Bu ya. Iya, benar sekali. Nah biasanya itu pasif seperti itu ya Bu. Ya, ada beberapa saja sih Bu yang pasif. Kira-kira kalau dari berapa siswa ya Bu satu kelas? Satu kelas ada 34 siswa itu. 34 siswa, jadi ada berapa siswa yang tidak aktif? Ya, kira-kira masih ada 4 atau 5 orang yang masih belum aktif gitu Bu. Ya, oke baik Bu. Jadi kondisi kelas ibu saat ini kalau misalkan kita ukur dari level 1 sampai 10 seperti itu ya Bu ya, ibu kondisi kelas ibu di level berapa? Ya, kondisi yang sekarang ini mungkin masih di level 6 sih Bu. Level 6 ya Bu? Iya. Nah, level yang ibu harapkan ke depannya level berapa? Sebenarnya saya mengharapkan level 10 Bu, tapi akan tetapi mungkin saya akan mencoba di level 8 dulu Bu, supaya bisa ke level 10. Oh iya, luar biasa Bu. Berarti ibu mengharapkan level 8 sampai 10 Iya, seperti itu ya Bu ya. Oke baik. Nah, saya ingin bertanya dulu nih Bu. Kira-kira sikap siswa yang ibu katakan tidak aktif itu seperti apa? Ya, menurut saya siswa yang tidak aktif itu adalah siswa yang misalnya ketika pada saat proses pembelajaran dia mungkin terlihat lebih pasif, yaitu dia kurang interaktif dengan temannya atau kurang interaktif dengan saya, atau misalnya dia ketika misalnya ada sesi tanya jawab dia lebih diam gitu, kemudian dia mungkin ada beberapa pelajaran yang mungkin bahkan dia kurang tahu. Berarti ibu mau responnya itu aktif dengan cara menjawab, misalkan ibu bertanya dijawab, direspon ya Bu ya, Iya, tidak diam saja seperti Iya, itu ya Bu, dan juga bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya seperti itu ya Bu ya. Oke baik Bu. Nah, kira-kira dari metode-metode ibu sebelumnya, ibu metode apa yang sudah ibu terapkan untuk pemecahan masalah itu? Ada pun beberapa metode yang saya berikan Bu, misalnya saya memberikan model-model pembelajaran yang interaktif gitu Bu. Jadi misalnya saya dengan memberikan games atau seperti apa, kemudian saya juga memberikan media pembelajaran yang banyak kepada mereka, yang bergantian gitu supaya mereka tidak bosan. Kemudian saya juga ada memberikan beberapa misalnya reward kepada mereka. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah memberikan game gitu ya Bu ya, dalam pembelajaran. Juga Ibu sudah menampilkan media pembelajaran yang menurut Ibu sangat baik seperti itu ya Bu. Dan Ibu juga tadi mengatakan Ibu juga memberi reward seperti itu ya Bu ya bagi siswa-siswa yang aktif. Tapi tetap saja ya Bu ya, yang 4-5 anak ini tidak mau seperti itu, tidak mau untuk aktif begitu ya Bu, tetap pasif dalam kelasnya seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu ya, ada nggak metode yang menurut Ibu itu belum Ibu kerjakan tapi Ibu sudah memahaminya? Metode yang menurut saya belum saya berikan ke mereka ya supaya mereka aktif itu ada Bu, di antaranya yaitu saya mungkin kurang untuk memberikan asesmen diagnostik Bu, yang mana itu bertujuan untuk mencari tahu gaya belajar siswa saya masing-masing di sini. Jadi Ibu belum melaksanakan asesmen diagnostik ya pra pembelajaran yang Ibu ingin laksanakan begitu ya Bu ya. Jadi Ibu nggak tahu selama ini minat mereka apa, gaya belajar mereka apa, Ibu belum tahu sebelumnya seperti itu ya Bu. Dan Ibu akan menerapkan selanjutnya di pembelajaran selanjutnya seperti itu ya Bu ya. Oke, kira-kira langkah apa ini Bu yang Ibu ingin lakukan dalam penerapan asesmen diagnostik? Yang pertama kali saya lakukan adalah saya akan mencoba memberikan asesmen tersebut terlebih dahulu, kemudian saya mencari tahu gaya belajar apa sih yang terjadi sama mereka, entah itu ada auditori atau enggak misalnya visual atau audio visual ataupun kinestetik. Saya akan menerapkan. Jadi bisa saya simpulkan ya Bu ya, jadi tadi yang pertama Ibu ingin melakukan assessment melalui tes tertulis seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu menanyakan gaya belajarnya, profil belajarnya melalui tanya jawab seperti itu. Berarti ada 2 langkah yang akan Ibu lakukan ya, yaitu tadi angket dan juga tanya jawab langsung secara langsung. Wah, luar biasa sekali nih Bu. Nah, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkannya? Ya, yang membantu saya dalam mewujudkannya ya saya sendiri, karena pada saat proses pembelajaran itu adanya interaktif antara guru dengan siswa, tapi saya juga akan minta dukungan para siswa untuk bisa
mengisi asesmen tersebut, kemudian dia bisa mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan dengan menggunakan gaya-gaya belajar yang akan saya terapkan di kelas nanti. Oke, luar biasa sekali Bu. Nah, kapan nih Ibu akan melaksanakan asesmen diagnostiknya? Rencananya akan secepatnya sih Bu, supaya saya bisa melihat siswa saya aktif semua sih Bu. Cepatnya ya Bu ya? Iya benar. Kalau bisa besok bisa nggak Bu? Bisa sih ya Bu. Oke Bu, luar biasa ya Bu ya, saya dukung ini Bu. Iya. Nah, saya ingin tanya nih Bu, pertanyaan terakhir. Kira-kira seberapa besar sih komitmen Ibu dalam menerapkan asesmen diagnostik di setiap pembelajaran? Komitmen saya akan melakukannya secara bertahap, jadi bukan hanya misalnya hari ini saja dan besok saja, tapi saya akan melakukannya secara terus menerus. Jadi setiap proses pembelajaran pada saat proses pembelajaran baru itu saya harus mencari dulu apa sih gaya belajar mereka, jadi saya bisa menerapkan model-model pembelajaran atau metode pembelajaran yang sesuai sama gaya belajar mereka gitu. Luar biasa sekali. Semoga pembelajaran Ibu ke depannya berjalan lancar. Ya baik Bu, semoga 4-5 siswa Ibu tadi itu juga bisa lebih aktif seperti itu ya Bu ya. Itu saja ya Bu, ada lagi yang bisa saya bantu? Kelihatannya cukup saja sih Bu. Ya, semoga saya bisa menerapkannya secepatnya Bu ya. Ya. Terima kasih ya, Ibu Mary atas waktunya, saya cukup terbantu dengan Ibu Mary. Jadi semoga nanti ke depannya ketika saya ada permasalahan yang saya utarakan, maka boleh saya berbicara lagi sama Ibu Mary. Dengan senang hati. Ya, terima kasih Bu Mary. Selamat sore Bu. Selamat sore. Selamat sore Bu Mary. Oke, alhamdulillah tadi sudah lancar ya melaksanakan kegiatan coachingnya ya Bu. Dari beberapa dari kegiatan yang sudah dilakukan, sudah saya observasi ada beberapa pertanyaan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari apa yang terjadi. Ya, baik Bu. Nah, sepanjang proses coaching yang tadi telah terlaksana, saya telah melaksanakan alur kita Bu. Di mana alur kita itu yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab setelah melaksanakannya. Kemudian juga saya telah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu kepada coach saya, dan kemudian juga saya sebagai pendengar aktif di sana tidak melakukan aktivitas apapun selain mendengarkan coach saya. Luar biasa sekali ya Bu Mary. Jadi benar-benar Bu Mary meluangkan fisiknya, pikirannya, fokus untuk coaching pada saat itu ya. Iya benar. Dari kegiatan tadi, saya akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya ya Bu Mary. Jadi alhamdulillah tadi Bu Mary sudah melaksanakan sesuai seperti yang saya sampaikan, alur ceritanya sudah muncul, kemudian sudah fokus menjadi pendengar aktif, kemudian menggali dari permasalahan coaching, memberikan pertanyaan berbobot yang kemudian bisa mendorong coach untuk menemukan permasalahan yang dia hadapi. Juga sudah melakukan prinsip-prinsip dari coaching ya, yaitu terkait dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke. Kemudian nih, ketika misalnya untuk ke depan masih akan sering melakukan coaching, maka kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut berdasarkan dari hasil coaching yang sudah dilakukan? Nah, saya ingin kompetensi-kompetensi yang tadi telah saya lakukan, saya ingin melaksanakannya lebih detail lagi. Saya ingin mengembangkan contohnya tadi seperti kesadaran penuh. Mungkin dari pengalaman tadi, mungkin di pengalaman berikutnya akan lebih baik seperti itu. Ya, oke. Mudah-mudahan ya Bu Mary, semakin bertambahnya jam terbang dalam menjadi coaching, semakin banyak rekan-rekan kita yang terbantu untuk menemukan solusi dari setiap kesalahan. Terima kasih banyak Bu Mary, semoga sukses selalu dan selalu inspiratif. Selamat sore. Ya, sama-sama.